Misalnya ada anak muda gitu yang emang dia suka belajar, penasaran gitu sama semua ilmu, dia serap sebanyak-banyaknya. Terus bisa diaplikasikannya kemana gitu Bang? Filsafat itu nggak ada aplikasinya. Filsafat itu mengevaluasi semua pengetahuan itu. Dari segi asumsi, dari segi logics, dari segi etis. Jadi fungsi filsafat adalah bukan mengontrol, tapi mengevaluasi ilmu-ilmu lain. Dari awal begitu. Walaupun sekarang orang anggap ya semua yang diterangin filsafat kan bisa diterangin dengan ilmu. Iya bisa. Tapi kuriositas kita untuk melihat pengetahuan secara bird's eye view itu hanya bisa melalui filsafat. Tapi gimana dengan keilmuan yang lain Bang? Maksudnya sekarang kan kalau misalnya kita mengundang narsum deh gitu, mau bicara soal ekonomi makro atau mau bicara soal politik, pengamat gitu kan, pengamat ekonomi, pengamat politik, dia udah nulis berapa jurnal, apa segala macam. Nah itu gimana? Bukan sekarang jatuhnya jadi bentrokan dengan keilmuan Bang? Enggak lah, justru misalnya orang semacam Amartya Sen, itu dia ngajar filsafat, ngajar ekonomi, ngajar politik di Harvard. Karena dia anggap bahwa kalau lu jadi profesor, lu mesti ngajar semua hal kan. Kan namanya guru besar kan. Nah di kita kan banyak guru besar yang otaknya kecil gitu. Sehingga dia nggak berani bikin paradigma. Filosofi itu kasih paradigma. Mengulas semua soal pada dataran yang esensial, yang substantif. Jadi fungsi filsafat mengabstrakkan persoalan. Supaya kita bisa dapat kaitan-kaitan logis di dalam kepala kita tuh. Nah kalau kita terpaku seolah-olah lu kan anak politik, lu nggak boleh ngomong ekonomi, lu anak ekonomi, lu nggak boleh ngomong teknik, lu anak teknik nggak boleh. Kotak-kotakin ya? Ya itu bagaimana pengetahuan tumbuh tuh. Anak ekonomi bagaimana kita tahu dia bikin kekeliruan kalau nggak bisa dievaluasi secara filosofi. Jadi fungsi filsafat adalah beri payung supaya kalau hujan semuanya bisa berteduh. Itu aja kan prinsipnya. Berarti kalau orang-orang yang lulusan filsafat mereka ujung-ujungnya akan menjadi pengajar, jadi dosen? Enggak, banyak, ada yang menjadi banker, ada yang jadi jurnalis juga banyak, ada yang cerai juga banyak. Jadi kalau kita memilih satu pengetahuan pasti kita tinggalkan yang lain tuh karena favoritisme tuh. Gua nggak pernah milih mana yang baik karena pengetahuan itu selalu di dalam kondisi terakhir dia mengalami kompleksiti itu. Artinya jangan pilih satu. Gitu. Lain kalau perkawinan kan mesti pilih satu. Padahal sebetulnya makanya lu nggak mau. Problemnya hari pertama udah mumet dan nggak ada jalan keluar. Makanya nggak mau ya Bang, karena cuma disuruh pilih satu nggak mau. Ya kalau bisa nggak milih sih. Gue juga. Kalau gue emang nggak bisa dikasih pilihan kayak tadi kan kita mau jalan anjing. Wawancaranya. Apa? Jalan turun kemana gitu. Bang anyway, ini emang bandel ya dia ternyata. Iya. Tapi emang benar ya Bang ya. Dulu aku kalau suka sama sesuatu itu aja sampai bokap bilang suka pada sesuatu tapi baca orang. Enggak. Okay. Kita kan lagi nggak bahas orang. Tadi kan situ nggak mau dikorek-korek. Balas dia. Oke. Terus ini kita tadi lagi bicara soal ilmu gitu kan, nggak boleh ada favoritisme. Dulu gue paling nggak suka tuh ekonomi, sampai akhirnya bokap bilang nggak ada yang nggak bisa di dunia ini gitu kan. Baru pasti pelajarin oh ya ternyata semua intinya kita harus terbuka gitu kan, open minded, harus terbuka sama segala macam pengetahuan gitu kan. Benar nggak Pak? semua ilmu kan dasarnya metodologi kan. Jadi kalau kita ngerti cara berpikir ilmu itu ya dengan mudah kita dapat kerangkanya. Yang lain kan tinggal kita tambah-tambahin kan. Itu kan kayak make up artis aja. Dasarnya wajahnya kita tahu anatominya, rose-nya ditaruh di mana, alis matanya bagian mana yang mesti ditebelin, itu soal simple. Jadi ilmu itu bisa dipelajari semua begitu kita tahu kerangka dasar ilmu itu. Kalau kita belajar ekonomi, kita tahu hukum dasarnya supply demand. Selebihnya itu adalah turunan terjadi perkembangan di dalam analisa. Sama aja politik juga sama, kita dasarnya adalah who gets what, when, and how itu. Udah. Selebihnya adalah tambahan-tambahan kecil aja kan. Benar-benar nggak nyangka